Oke, lanjutin lagi guys. Tadi ada pembeli. Wes, piye ini hari ini gimana penjualan? Penjualan sambil ngopi-ngopi dulu lah. Alhamdulillah. Ya, yang penting ojo dulu kan. Apapun itunya tetap syukuri, tetap semangat dan tetap optimis karena apa ya? Optimisme itu akan membuat kita terus bersyukur. Ya, apa-apa dikai ujian dulu, loyo, nah itu menular Mas Bro. Lu percaya nggak? Kalau ya kayak kita senyum itu nular ke orang lain. Aura positif sih. Ya aura-aura itu kan lu sadar nggak sih? Pada lu muka lu tekuk gitu. Orang datang, orang ketularan juga tuh. Ya. Jadi entah kenapa apa sinyal apa piye. Dan lu kebiasaan lu kalau udah lemes nekuk muka aja. Hati-hati Bro. Itu nular. Iya. Jadi mulai sekarang aja kita belajar. Ya wajar lah kita loyo, lemes gitu kan, namanya manusia gak selalu dengan apa ya, selalu ceria, moodnya selalu bagus. Nah cuman kalau sekarang mulai tak pelajari juga ternyata mood itu pengaruh dari apa yang kita makan juga loh. Pola makan. Jadi kenapa kok gorengan itu tidak dianjurkan sebenarnya? Karena mood kita terjadi perputaran yang sangat cepat. Kalau bahasanya para suhu itu mood swing. Tahu nggak mood swing apa? Aku pernah ngerasain ya. Dalam hitungan detik menit itu seneng, sedih, bahagia, loyo, lemes tiba-tiba gitu. Dari yang ceria, ya, kok tak langsung loyo, langsung nggak semangat. Nggak pernah saya. Kalau aku sih ngalamin begitu. Jadi tiba-tiba nih lagi bahagia di seneng-seneng, tapi tiba-tiba nanti akan ada kata-kata apa, denger apa, langsung loyo. Jualan langsung sepi gitu, tiba-tiba langsung loyo. Lihat laporan langsung loyo. Nah, itu pernah ngalamin gitu, pasti lu ngalamin juga lah. Nah, itu ternyata ada indikasi dari makanan. Jadi kembali lagi pola hidup. Dan saat ini kita tuh sebenarnya bukan kurang makan, Bro. Kurang apa? Malah kebanyakan makan. Oh, maksud itunya ya. Jadi makan sih. Di usia gua yang 45 saat ini, nggak terasa, guys. Perasaannya masih di bawah 17 tahun. Itu ternyata apa? Ternyata merasa bahwa kesehatan tuh penting banget. Dulu di usia-usia 20 itu yang dipentingin nyari duit, gimana ya kuliah kerjaan. Tapi ternyata investasi yang menurut saya yang aku lupakan dulu, aku tuh kurang merhatiin masalah kesehatan. Dan banyak banget di antara 20 sampai ke 30 sampai ke 40 ya OTW itu banyak waktuku yang ternyata malah ambruk di kesehatan, Bro. Penyakitan mulu. Nah, harapannya teman-teman yang masih muda-muda itu jangan pilih-pilih makanan yang murah gitu ya, Bro. Bukan masalah murahnya ya. Kita harus bisa membedakan murah banyak, sehat loh. Oh, yang sehat. Intinya makanan yang kembali ke alam. Apalagi sekarang zamannya COVID ya. Coba sekarang tuh minumnya jahe ya. Waduh. Jahe, terus makannya kembali lalap-lalapan, sayur-sayur, buah-buahan. Itu kan sebenarnya bukan makanan mahal, Bro. Nah, cuman karena kita tuh dibombardir dengan banyaknya dunia periklanan artis yang makan yang selalu slurut, gitu kan. Yang serba cepat. Sebenarnya kalau kita kembalikan deso, makanya aku tuh punya jualan ini kita namain Wondes Wong Deso sampai dikatain saya kemarin, sampai kan orang desa. Yes, I am Wong Deso. Filosofi yang pengen tak harapkan tuh sebenarnya gitu, Bro. Autentik, asli, makanan yang asli, original. Nah, menurut ente gimana, Bro? Dengan konsep saya itu. Ya oke sih. Pokoknya itu menjadi pembeda gitu dari segala dunia pertempuran. Orang kan kesini makin ke apa gitu. Yang kekinian, lalu malah bikin nama. Malah kembalikan deso yang mahal. Berarti kalau kata-katanya ini ikut si Tukul dong, berarti dong. Tukul apa? Tukul Arwana. Masih tahu apa? Uang deso. Oh. Lali. Waduh. Bukan zamannya itu saya. Bukan zamannya. Nah, ngomong-ngomong zaman, Bro. Tadi itu saya dengar siapa ada yang ngomong, berilah pendidikan ke anak-anak kita itu sesuai zamannya. Mantap. Nah, sayangnya banyak orang tua itu nggak sadar bahwa pola pikirnya orang tua masih zaman out, anak-anak zaman sekarang, makanya banyak anak-anak sekolah tuh malas gitu.
Karena nggak nyambung, bro. Nggak sesuai ininya ya. Jadi orang tuanya ngomongin apa, anaknya nggak ini. Sedangkan misalkan anaknya tiap hari nontonnya game apa gitu kan. Sekarang apa? ML? Waduh, iya. Apa tuh ML tuh bahasa? Mobile Legend. Mobile Legend. Bapaknya mainnya masih catur gitu. Yang zaman old atau apalah main-main zaman dulu gitu. Ya pas pada saat ngomong nggak nyambung. Coba bapaknya ngerti minimal ya. Oh, ada Mobile Legend. Mobile Legend apa tahu bisa apa namanya itu macam-macam lah. Aku sendiri jujur nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Cuman minimal paham lah. Oh, anak-anak ini. Jadi jangan selalu diomelin gitu. Terus apalagi kita itu orang-orang wirausaha, entrepreneur gitu kan. Yang aku tadi pas dijelasin lagi sama dia, ada orang-orang nyepil gitu kan. Kayak apa zaman dulu Nokia kan. Oke. Handphone. Nah, sekarang kok nggak ada gitu. Udah bukan zaman. Kurang Bukan zamannya. ya, kurang inovasi apa gitu. Inovasinya kurang sih. Kalau masalah duit kan zaman itu pemenang, bro. Itu bisa dikatain nggak mengikuti tren apa ya? Sebenarnya kalah saing. Kalah saing, tapi tren mengikut ya. Karena ikut, cuman dia lambat. Lambat. Nah, Waktu itu katanya sempat ditawarin Android kan, tapi dia nolak apa gimana sih ceritanya? HP kayak gitu kan. Maksudnya apa touchscreen gitu kan. Terus apalagi tadi tuh yang tumbang itu. BBM. Oh, software, iya. BBM? Iya, BBM. Android apa namanya? BBM tuh? BlackBerry Messenger. Nah, zaman dulu gua tuh nggak punya HP, baru ceritanya zaman gua pas kuliah S2. Teman-teman gua tuh bawanya BBM harganya 10 juta. Udah lama tuh, wow. Curve. Terus kalau ketemu, pin mau mana? Pin. Hah, pin kok dibagi-bagi? ATM kali ya gitu. Iya. Pin BB-nya dong. Iya, pin BB-nya dong. Kalau anak cewek dulu, pin BB-nya dong. Pokoknya kalau punya pin, wah, udah keren banget rasanya. udah keren, orang gagah, orang cakep, orang berduit. Pandang. Lah saya naiknya itu, Cok. BMX. HP nggak punya, gue denger pin apa gitu. Siapa lagi yang gede-gede lebar gitu. Itu udah keren banget tuh. Yang QWERTY itu ya. QWERTY yang udah wih. Pinnya mana pin? keren sih. Terus udah gitu ngeliatin orang cekikan sendiri, ya Allah, gue cengok sendiri, ya Allah. Gue di hutan belantara mana gitu. Mereka dengan cekikan gitu kan. Ping. Dan gitu ciri khasnya bunyinya kan. Ya, aduh kalau itu saat punya itu kayaknya nggak tahu gue sempat punya nggak sih dulu. Gue nggak sempat punya, bro. Gue ada tapi yang versi Cinanya. Nggak tahu gue dulu punya nggak sempat ya. Intinya ya itu sih gitu. Bisa zaman dulu gitu kayak. Kok sekarang bisa lenyap? Sekarang zamannya inovatif. Padahal itu berbayar kan dulu kan. Kayak pulsa gitu kan. Iya, langganan cuy itu. BlackBerry ya. Jadi sebulan berapa gitu. Bayangin keruk duit berapa itu orang bro. Kayak WhatsApp gitu. Gratis sekarang. Dia wah justru kan gak ada saingan, sehingga ada lawan dulu mah. Bayangin bro, misalkan satu orang 100 aja. Sedunia itu, Cuk. BlackBerry Messenger. Yang jadi masalah, kenapa mereka tumbang gitu? Tapi sekarang masih ada sih BlackBerry Messenger. Cuma Ya gratis kan? gratis. Dan gak ada yang gak laku digratisin gitu loh. Dulu bayar. Orang rebutan bro. Rebutan ya. Tapi digratisin. Gak ada yang mau make. Coba ini, coba lu pikirin pelan-pelan. Pada saat disuruh berbayar, orang bejibun antri. Pada saat dikasih gratis, gak ada yang mau pakai gimana tuh? Karena kalah saing sama WhatsApp kan. Coba kita kalau masalah ngomongin marketing dulu. Lu kan biasanya perang harga tuh kalau jualan. Pengen rendah, murah-murah. Ini justru dikasih gratis bro. Gak laku. Tapi pada saat lu suruh beli, orang antri gitu. Apa ini fenomena ilmu apa ini? Kalah sama fitur WhatsApp tuh. Ya kan dulu belum ada WhatsApp ngomongin tuh. Kalau sekarang kalahnya. Nah, berarti tidak semua yang gratis itu mau dipakai orang juga. Suruh bayar murah juga nggak mau orang. Oh iya. Tidak semua yang berbayar mahal orang nggak mau, malah bisa antri. Artinya apa itu ya? Mungkin kak. Jadi bukan cuma masalah kualitas juga, kayak apa ya? Ini fenomena apa bahasanya itu ya? Value, bukan value ya. Iya lu, kan ini orang goblok juga nih gitu otaknya. Ini gimana itu? Suruh bayar mahal mau, dikasih gratis nggak laku gitu. Ya karena pada zamannya bro. Zamannya udah ketinggalan gitu kan. Ya oke, mungkin pertama lagi dulu. Mungkin zaman tadi ya bener ya, ke zamannya tadi ya, mungkin trennya gitu. Trennya. Berarti sekeren apapun kalau trennya lewat udah nggak laku dong.
Hati bro, waktumu udah lewat bro. Udah nggak trending bro ente bro. Jangan menunggu sukses malah nggak sukses nggak laku. Jadi itu tuh apa? Jadi apa? Perawan tua tadi ya. Mana ada perawan? Oh salah, duda tua. Nah ini ngomong-ngomong gitu bro, kita belajar aja ngoceh-ngoceh bro ceritanya bro nih. Siapa tahu jadi artis dadakan. Iya, amin. Nah, terus itu. Berarti ada ketersambungannya berarti tadi yang kita harus berpikir sesuai zamannya. Kalau nggak sesuai zaman, bisnis kita pun tumbang. Nah, itu yang gede-gede kok bisa gue dalam itu. Terus apa lagi yang tumbang karena tertelan zaman? Pada zamannya wah luar biasa itu. Microsoft masih ya? Microsoft masih. Malah bagus ya. Cuman dia ada selalu update. Sekarang Microsoft tuh tahun apa ya sekarang 2010 apa 2012 lupa yang terbaru itu. Nah mereka selalu update. Upgrade terus. Kayak Nokia kan juga gede dan dia upgrade loh. Cuman memang dia menyepelekan pada saat itu touchscreen-nya itu si iPhone sama si Android. Dan kadang-kadang musuh itu bisa bertekuk. Bahkan sekarang Nokia kan dibeli Microsoft kalau nggak salah. Iya. Dan dibikin emang. dikasih Nokia X ada Microsoft. aplikasinya Microsoft nggak laku juga. Nggak laku juga ya. Nah Microsoft itu kan raja software bro. Tapi pada saat dia beralih ke handphone nggak laku juga loh. Mungkin masih awam kali. Nggak tahu ya, nggak cocok aja, nggak nyaman. Nggak nyaman. Masih enakan Android. Nah kemana aku dengerin Sopo ya, Dokter Indrawan apa Sopo. Jadi membuat sesuatu itu, kayaknya bukan Indrawan. Kembali ke Deddy Corbuzier, udah kontroversi gitu. Ya bikin kontroversi tapi benar-benar bisa apa ya dipakai, gimana kontroversi itu bisa dipercaya dan dipergunakan oleh netizen. Nah itu ibaratnya khalayak gitu ya. Itu nggak mudah ternyata bro. Oh, kayaknya iya juga gitu ya. Bener juga, kadang-kadang kita tuh nggak pernah mikir gitu. Kalau udah tahu baru terpikirkan. Oh yang aneh kan gitu ya, orang berbayar mahal, orang ngantri. Pada saat digratisin nggak laku. Ini gemblong. Orang kan pinginnya murah-murah. Berarti selama ini bro, ente misalkan perang harga, itu jangan dilakukan bro. Nggak pas itu. Menurut saya ya. Dan menurut data-data kayak gini kan, lu kan selalu mikir wah diskon. Jadi berpikirnya fokusnya bukan di situ, tapi ya inovasi. Terus apa meneh? Barangnya dinaikkan, brandingnya, packagingnya, kualitas, pelayanannya satset. Ojo delay kayak apa GrabFood. Tanyaan Pak. Ya monggo, silakan bro. Silakan. Hati-hati. Nah suatu saat nih yang nganter-nganter bukan Ompaxel lagi nih, tapi udah pakai drone bro. Ente jadi nanti yang laku bukan nyetir motor lagi bro, nyetir drone bro. Sambil duduk di sini. Iya, jadi lo dari kamar lo nyituin drone gitu. Mantap. Nah, ini satu saat juga nih bro. Mungkin kita berpikir harus kudu gila. Aku dulu pernah diceritain nama, bukan cerita ya, emang dulu bosku itu orangnya udah visionernya luar biasa ke depan. Jauh berpikirannya. Jauh, dia udah ngomongin masalah mobil terbang. Waktu gue masuk kerja itu semangatnya bukan masalah duit lagi gue dulu. Yang terakhir kantor gue yang terakhir di IT manager itu gue. Dia udah dulu ngomongin mobil terbang. Yes. Tapi sekarang udah mulai ada kan? Iya, dia ngomong udah jauh. Zamannya di masa depan tuh mobil terbang. Nano teknologi. Teknologi nano kan, maksudnya kalau zaman dulu handphone kan besar-besar, sekarang dikecilin, komputer besar-besar dikecilin. Dan itu masuk ke dunia, nanti masuk ke dunia industri, ke dunia terus macam-macam lah gitu kan. Tapi secara spesifiknya aku belum ini banget kalau masalah nano, nanti akan ada itu ilmunya khusus. Kedua, masalah drone itu. Yang ngirim apa-apa pakai Iya drone. betul, itu sebenarnya udah mulai ada. Terus nanti pembayaran udah cashless. Nah itu ya dia tuh masuk ke area situ dulu. Jadi inovasinya gila, cuman ya tumbang juga. Nah maksudnya, wah berarti mulai ada nih mobil listrik. Itu masuk juga. Mobil listrik, kendaraan listrik, dan ke depan bukan listrik lagi gitu loh. Nggak ngerti apa lagi gitu. Tapi sekarang kan kalau pulang kampung macet, tol mahal gitu kan. Ya mungkin kalau mobil terbang crazy lagi kan gitu kan. Ya mungkin level-level kuantum apa bahasanya ya. Itu yang kita hadepin sekarang nih bro. Kita hadepin sekarang, dan kita nggak tahu sampai kapan kita mampu bertahan. Dan mungkin ya jejak digital yang kita omongin seperti ini mungkin ya barangkali ntar anak cucu kita ngelihat. Dipikirkan teman-teman bahwa kalau kita nggak mau bergerak, kalau kita nggak mau belajar ya wes dimakan oleh sang waktu. Ya tahu-tahu kita coba. Lalu jualan di gereja berapa lama bro? Dari tahun berapa? 2010
2018. Sekarang 2023 berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Tiba-tiba 6 tahun, Bro. Apa yang lu dapat, Bro? Bukan cuma masalah materi, Bro. Apa yang lu dapat dari jualan dari 2018 sampai 2023? Ada nggak perubahan yang signifikan? Ada nggak perubahan radikal? Ya, Bro. Nama saya call center. Ya, menurut lu ada radikal nggak sebenarnya perubahan, Bro? Nggak ada kan nggak radikal kan? Ibaratnya ngalir aja. Nah, kenapa? Karena mindset kita ya gitu aja gitu. Tapi kalau mindset kita bertambah, ilmu kita bertambah, pasti akan cepet seset doing something. Karena 6 tahun itu ternyata cepet. Kau kan mikir, wah 6 tahun lama gitu. Aku dulu pernah kepikir gitu, Bro. 6 tahun lama, setahun lama. Makanya mau usaha besok gitu. Padahal namanya bikin logo aja dari, ya ini kembali lagi, bukan ngejelekin nggak, tapi pembelajaran ya. Lu waktu itu kan gua, Bro, bikin logo udah ngapain sendiri mulu gitu. Klan lo. Sampai sekarang ternyata kan udah 6 tahun, Bro. Lu ngutang-ngutik bikin logo ya, atau enggak 5 tahun lah gitu, udah pasti kan. Dan itu pun kok jadi nggak sekarang? Ya masih kayak gitu aja deh dulu. Nggak ada yang bener-bener revolusi gitu kan, yang wah tiba-tiba udah kayak Nike lah ibaratnya gitu. Nah ini dalam ya pembelajaran juga bahwasanya mindsetnya adalah sayang duit, sayang ini rupiah, nggak ada duit, nggak ada budget. Sampai hari kiamat pun kalau kita memang ngomongin nggak ada budget, bener-bener nggak ada budget kan. Tapi kalau dibudgetin beda, Bro. Lu dari jualan 1.000, 2.000, lu sisihkan gitu kan. Menurut lu gimana tuh? Pendapat gue ini dan yang lu alami sendiri. Bener nggak yang ngomongin? Memang bener sih. Kalau dibudgetin mah pasti suatu saat ya, entah lama ataupun deket, pasti ada budget. Lu misalkan nyisihin lah nih cerita bodoh. Sebulan 10.000 bisa dong? Bisa. Kalau setahun berarti 10.000 berapa? 10 kali 12, 120.000. Kalau 5 tahun 500.000 dapat dong. Bayangin. Bisa, ya. Dari mindsetnya tadi nggak bisa, dari mindset yang dulu ngutik-ngutik dan nggak bisa bayar karena untuk itu mahal 5 tahun, Bro. 6 tahun nggak kerasa. Kalau lu komit 10.000 ya sekarang saya udah bisa jebret gitu. Nah ini hati-hati teman-teman. Ya pembelajaran kayak si Bro Rizky. Memang nih susah nih dicuci otaknya masih. Dulu yang masalah dia bikin logo, bukan dablek karena apa? Ya itu. Berpikirnya bukan sesuai zamannya, Bro. Itu delay, Bro. Ya, dan kebetulan aku dulu ya tersambungkan dengan orang-orang yang walaupun ya aku nggak tahu persisnya gitu, aku tersibgoh kalau bahasa pengajiannya. Tahu nggak tersibgoh? Tercelup, terkontaminasi, teracuni. Walaupun aku nggak secara langsung kamu begini nggak, cuman karena denger sono denger sini. Oh, walaupun saya juga delay sebenarnya minimal, tapi aku ada sinyalnya dapat lah. Nah, kalau lu sinyalnya itu nggak ada kayak gitu. Bukan ngejelekin lah, Bro. Ini ya pembelajaran, ternyata masalah bikin logo aja kita mikirnya murah, ternyata nggak ada duit, ya bener nggak ada duit. Padahal setelah dipikir-pikir sampai 6 tahun ya. 6 tahun. Nggak jadi juga. Karena ngulingnya sendiri. Tapi kalau kita serahin lu bayar orang ahlinya 500.000 bahkan 1 juta dalam hitungan 3 hari jadi, Bro. Nah, kalau udah berpikir ke sini berarti apa? Menurut lu, yang lu dapat pelajaran apa, Bro? Melakukan sesuatu itu Percepatan, Bro. Pertama percepatan, serahkan ahlinya. Dan yang terjadi apa? Gulungannya cepat. 5 tahun yang kata 6 tahun katanya lama, tiba-tiba hilang. Sudah lewat, Bro. Ternyata waktu cepet banget. Dan begitu pun usia kita juga nih, teman-teman. Nah, itu yang tak pelajaran. Oh, gila. Gua ini belum bisa apa-apa, Bro. Udah 45 tahun, ya Allah. Anak udah 2. Yang kemarin ini masih kecil-kecil, tiba-tiba udah gede-gede. Anak gue yang cewek udah setinggi gue kan. Gue liat Bumi aja dulu kan masih ngomongnya susah kan. Gitu. Nah, sekarang udah apaan sih lo gitu. Iya, sekarang udah bisa salto-salto kan. Begitu waktu cair tiba-tiba ntar. Fokus lu cuman hutang nggak mikirin apa namanya pendidikannya gimana, ininya gimana. Waktu berlalu, suka tidak suka, Bro. Crazy. Nah, ini coba apa yang ada di pencerahan di kepala ente udah saat ini udah diajak ngomong gini, Bro. Apa, Bro? Yang ada dalam benaknya ini kalau udah begini, Bro? Jalanin aja lah. Nah, contohnya kita nge-YouTube nih, coy. Kita nggak bisa, kan? Kita viewer kita rendah, bener nggak? Rendah. Dengan continue, tiba-tiba kita udah setahun, Bro. Tiba-tiba yang gue ngulang lagi YouTube, gue mau semangat itu, akhirnya gue coba-coba gara-gara lu hina-hina waktu itu, udah setahun, Bro. Dan waktu itu untuk mendapatkan 1.000, apa namanya? Subscribe.
kayaknya impossible bro. Nggak tahu entah tahun kapan gitu. Kayak gue sekarang. Ternyata sekarang udah mau 2 kali lipatnya. 2.000. 9 berapa? 1.900. Mantap. Lebih. Itu kayaknya lama banget dulu, tapi pada saat dijalanin, baru kemarin dah. Nah, iya. Berarti ntar gue ngerasain kayak gitu juga. Bener, jadi tapi memang yang harus kita tanemin gimana caranya kita tuh konsisten bro. Konsisten pada saat di jalan, ini biasa aja sebenarnya gitu. Itu karena banyak setannya aja nih. Setan males. Pada saat banyak setannya aja, jadi kita tuh merasa kok susah, kok sulit. Padahal bikin konten gampang sih. Bikin konten gampang nggak? Gampang. Gampang kan? Tapi pada saat kita nggak pernah lakukan, untuk sekedar nge-shoot, upload aja, kok hanya susah mau bikin konten apa, bingung kan? Sebenarnya kalau saya berpikirnya sih nyari konten yang ada value-nya gitu. Nah itu nanti. Pembelajarannya. Pengennya semua orang begitu, Iya. tapi untuk menuju ke sana kan ngawur dulu. Nah, Kalau lo punya knowledge-nya, punya dananya, punya ilmunya ya harus begitu memang. enggak, emang kalau misalkan dari awal kita kontennya begitu, emang ntar kedepannya nggak Bagus. gimana? Itu idealnya, bro. Hidup kan harus idealnya begitu. Hidup kalau kerja gue target gue 100 juta sebulan harus dapat. Tapi realitas di lapangan kan nggak begitu kenyataan hidup ini. Iya sih. Dan apa yang namanya kan, kalau kita runut lagi dari entah ini hadis entah apa ya, bahwa sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang istiqomah, yang walaupun sedikit tapi terus dilakukan terus menerus. Itu sebenarnya pembelajaran bukan ibadah, itu kan kerja kan ibadah. Bikin konten kayak gini kalau kita niatkan ini juga ibadah. Artinya udah sebenarnya pembelajaran udah dasar loh itu. Cuman kembali lagi karena kita banyak racunnya bro. Lupanya itu banyak daripada ingatnya. Ya ini cerita gini sebenarnya ya kita sama belajar gali lagi apa yang di kepala kita gitu. Nah loh, ini contoh nyata lagi kok bikin konten aja. Sekarang nggak ada viewernya bro. Video kita kayak gini kan viewernya paling berapa sih gitu. Tapi kita jangan patah akal aku nggak patah semangat, malah justru tak gempur habis-habisan. Karena aku ngetes diriku sendiri, aku bisa nggak sih? Terus kenapa kalau gue lagi loyo, kok yang gue tontonin siapa sih Darpong? Dede Gembeng Darpong yang nggak jelas gitu, yang mereka aja luar biasa. Dari kemarin bisa luar biasa begitu kok. Ya mungkin mereka viewernya puluhan ribu sekarang, 20.000, 50.000 ya. Sedangkan aku 1, 2, nggak masalah. Tapi semangatnya itu yang keluar menurut aku. Mungkin aku bisa jadi dari viewerku YouTube ini rendah, tapi namanya jalur rezeki itu banyak loh. Jualannya di sini tiba-tiba nambah karena dikenal ada somai wondes di mana-mana gitu kan. Bisa jadi ada nanti orang ini barusan tadi ada yang komentar masalah Omron. Itu video Omron tahu nggak kapan? Videonya kapan tuh? Lama banget Omron ya, yang pijat itu. Ini barusan ada yang komen. Harganya berapa? 600.000 lebih gitu. Bayangin video yang udah nggak tahu gue bikin kapan, baru di komentar sekarang. Nah itu yang kembali lagi yang maha menggerakkan hati tetap kembali ke Allah ya. Karena momentum kita nggak tahu. Gimana bro? Ente bro? Jadi sekarang gimana? Bikin konten dengan HP lu yang lepas gitu. Ini nikmati aja prosesnya lah. Dan yang penting itu istiqomah bro. Lu jangan berpikir akbar gua dikit, enggak. Karena itu proses pembelajaran. Membawa dampak positif. Membawa dampak aura positif. Dan itu kan membuka rezeki bro. Yes. Ingat. Dan kita happy juga. Nah yang penting happy dulu. Lu jualan jangan karena strategi jualan tuh berjuta cara menurut gua. Tidak semua jualan tuh harus buka lapak di depan, sewa tempat yang mahal-mahal. Gua dulu ngalamin sewa tempat juga nggak laku. Nggak juga harus kayak ibaratnya jualan kayak di MBK tuh. Harus yang paling depan, yang paling banyak duit, nggak juga kan? Ya nggak bro? Iya bro. Mana Bang Baim? Bang Baim lagi syuting. Mana yang kayak ngirim ke Mbak Imbong? Iya. Nah tiba-tiba kok bisa ketersambungan ke Mbak Emong tuh gimana ceritanya Ketemu coba? Mbak Imbongnya nggak Bang? Ketemu asistennya. Dia di situ nggak ya? Di kantornya nggak? Di kantornya. Di kantornya. Cuman Ada ente pas ini lu kontenin Bang. Nah, Lagi. itu Bang. Aduh konten, boro-boro konten. Lagi ya? Masuk gerbangnya aja udah. Ketat. Iya maksudnya di lain siapa? Bro, tapi suatu saat tanpa harus lewat itu semua kita akan
Alhamdulillah. Terbukti kan Wondes bisa masuk Baim Wong. Mantap. Paling cuma ngebatin dan berdoa saja gitu. Yang namanya itu semua yang tadinya ngejagain loss ya. Bisa ya? Silakan Pak. Gitu. Nah, menembus loh itu. Mas paginya di sana Pak. Tanpa endos, tanpa apa kita bayar buktinya. Jalanin aja dulu Pak. Sinyalnya nyambung bro. Oke, Ayo bro, gaspol bro. Nah, ini jadi ada ceritanya Bro Irfan barusan datang ini kan kemarin dia ngantar ke Baim Wong. Jadi dulu tuh saya ceritanya kembali, mungkin pernah saya ceritakan juga. Kalau saya tuh wah pengen banget karena Baim Wong lagi tinggi dong. Pengen gue di endorse produk gue kirim-kirimin gitu. Nah kena gue DM gak disambung. Gak di apa? Gak dijawab. Tapi kuasanya Allah malah entah kenapa satu titik dia itu nge-WA dan gak yakin kalau itu Baim. Pas pada saat dia telepon sore kemarin Telepon apa WA sih? WA. Oh, WA. Cuman kan nggak transfer, sama Mimin kan nggak ngerti kalau itu Baim Wong segala macam. Sedangkan Baim Wong ya asumsinya sono mungkin kirim barang bayar tempat gitu. Pas sudah mau buka puasa dia telepon, mana barang nggak nyampe. Lah kan belum transfer. Waduh, kayak biasa kayaknya begitu kan. Gimana ngomongnya gayanya ciri khas Baim Wong dan itu yang nelpon yang terima saya sendiri gitu. Dalam hati kok bisa ya tersambungkan dan waktu itu langsung saya eksekusi, saya kirim dan dibayar gitu. Bener, dia bener yang dan kemarin udah lama banget kan. Waktu itu sempat mau dikirim lagi tuh si Bunda ngirim lagi untuk timnya maksudnya biar awareness ada somai gitu. Itu juga nggak mempan. Tapi kemarin tiba-tiba dia nge-WA, mau dong gitu. Mungkin sih dari timnya ngomong kali, kemarin somanya enak Pak, beli Terus gimana? yang nggak tahu, dia enggak, dia udah sendiri dia mah. Oh. Bukan tim itu. Terus ya kembali Mimin juga nggak Akhirnya pas sore si Bunda megang HP. Udah pun langsung eksekusi kirim aja. Nggak jawab, memang ya artisnya gitu, jawabnya lama gitu kan. Langsung aja kirim. Udah pasti dibayar gitu. Jadi lama itu. Apa jam 8 baru nyampe. Bayangin dari jam 5 apa. Ya udah delay-nya panjang. Tapi ya 100 pieces ya dibayar-bayar aja alhamdulillah. Nah, itu cerita lagi bahwanya apa yang kita imajinasikan, apa yang kita doakan tuh. Tadi aku kembali lagi ke pagi itu baca Al-Quran juga gitu. Aku akan mengabulkan segala doanya gitu sama Allah tuh. Ngeri juga ya. Semua doa dikabulkan bro, cuman caranya kita nggak ngeh bro. Iya. Kita nggak aware, nggak paham bahwa doa-doa yang kita dikabulkan, tapi entah kapan ngabulinnya, bagaimana caranya, nggak ngerti. Kayak gue dulu pengen mau apa ya jualan nih, gue doa tuh dari zaman SMA apa zaman apa gitu, apa zaman gue kuliah, gue lupa intinya. Wah ya Allah, ingin mandiri gitu, pengen jualan gimana nggak tahu caranya gitu. Bener dikasih tahu cara itu dengan cara yang nggak mampu. Kalau dipikir dengan akal sehat, gue pasti nyerah gitu. Kalau misalkan gue dikasih tahu duluan sama Allah nih, lo oke, gue doa lo gue kabulkan, caranya ini, gitu. Udah mundur gue. Bayangin, dengan caranya gue dibangkrutin sebangkrut-bangkrutnya, utang sebanyak-banyaknya, nggak bisa bayar, dan nggak ada satu orang pun yang mendukung. Oke, gue kuat, gue dukung, nggak ada gitu. Nggak ada niatan mau bunuh diri. Enggak, kalau gue sih enggak, cuman ini apa namanya bener-bener sedih dan berbesmili itu nangis jadi setiap hari nangis, maksudnya berbesmili gitu ya, pokoknya banyak kata-kata yang sangat, dan ternyata itu tuh yang nggak mendukung bukan lingkaran luar tapi lingkaran orang terdekat. Aduh. Wah itu sadis. Andaikan gue berdoa dan lu bayangin lu doa sama Allah dikabulin, iya gue kabulin, caranya dikasih tahu. Waduh, lu harakiri tuh bro. Gimana mau majuannya begini ya lo? Enggak, ibaratnya langsung cancel doa itu, Cok. Iya, udah gak jadi dah. Jadi masalahnya kalau kita udah memajukan doa, nggak ada kata cancel masalah itu. Pasti Nyata. ya. Langsung Nyata, nah ini dengerin. kadang yang jadi problem itu kita udah berdoa nggak yakin, Cok. Oh, lo yakin? Yakin apapun itu yakin aja. Pasti ini. Nah salah satu kemana aku dengerin lagi, siapa yang ngoceh gitu bro. Gue dengerin. Kita mau pengen nih 1M gitu. Pertama yang akan saya lakukan adalah gua harus yakin gue bisa dapat 1M. Pertama, syarat pertama, yakin. Terus kedua, visualisasi. Misalkan kita mau beli Alphard kalau lu kan, datengin terus tuh Alphard toko. Tujuannya apa? Menstimulasi otak pikir. Wah gitu. Udah ada orang dilakuin nih. Stimulasi itu ini ya, apa sih namanya? Ya, yang biar tercam di kepala lu terus. Tertanam ya. Tertanam, dan itu alam bawah sadar mengebawa gitu. Ya mungkin yang gue bolong ngomong, makanya gue tulis di tembok-tembok ini teman-teman nih. Akhirnya apa? Ya tulis kenyataan kan. Contoh nyata nih. Gue harus mengundurkan diri. Bukan gue, tapi akhirnya itu. Alam bawah sadar main ke sana beneran. Tapi kalau kita nggak dalam gitu. Iya nggak peduli. Apapun caranya gitu kan.
kalau emang kita benar-benar mau itu benar-benar segera terwujud, begitu caranya katanya. Lu ngebayangin punya gedung kayak gue kan mimpinya Wondes apa namanya? Oh, Bukan itunya. Wonder Tower. Ya kayak tower yang 100 lantai. Ya sebenarnya gue harus ngimpiin bener-bener harus kayaknya bisa memvisualisasikan aja. Dalam arti gendeng juga lah kalau bisa begitu. Apa? Refood apa? Ambil pesanan atas nama Bu Susi. Bu Susi, Ran! Ibu Susi. Dan itu nyata gitu loh. Dalam arti kadang-kadang aneh ya. Tapi gue pengen memiliki cycle kayak anak-anak motor gitu, tapi gimana gitu. Doa lagi. Doa lagi bro. Gue kadang pengen ikut San Mori gitu kan, kalau minggu. Tapi gue jualan gitu. Nggak salah. Doa. Camkan doa, mintalah. Dan itu nyata, bener nggak bu? Doa bro. The power of doa. Doa, yakin. Caranya biar aja Allah yang ngasih tahu. Kayak gue tadi kan, gue nggak tahu caranya. Yang gue doakan doa. Sebatas keinginan mah itu belum doa ya. Keinginan tuh masih angan-angan bro. Jangan. Nah itu perlu di action kan, makanya kita harus benar di aksi nyatakan lah gitu. Ya, dan gitu ya Gusti Allah itu memberikan pada saat kita benar-benar memperjuangkan ibaratnya gitu. Wah ini orang serius nih. Nah santai tapi serius bro. Kayak gini kita bikin kontennya serius. Jadi santai aja. Masalahnya nanti ditonton nggak tonton tuh walau alam. Cuman pasti ada satu titik akan kena bro. Dan akan jadi pembuka pintu rezeki. Nggak tahu caranya gimana bro teman-teman. Dan gue ngobrol kayak gini coba kita dari lo ngomong katanya lo susah. Kenyataannya udah 30 menit bro. Kita ada di 1 jam, kita juga bisa bro 1 jam. Asal nggak penuh aja di sadar biasanya mati. Kita terhenti ngoceh begini apa? Gara-gara HP-nya penuh. Ya kalau udah di bisa kan nonton apa? Ya menarik lah segala macam. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan belajar dulu aja coba. Lama-lama juga menarik. Gitu. Kita juga kontroversi bro. Ya intinya ya saya belajar dan kadang dari tadi saya belum bisa mancing dia banyak ngoceh masalahnya. Jadi gue cerita diri gue sendiri, ini kebiasaan buruk gue nih. Karena tadi tanpa plan ngomong apa yang ngalir aja kan. Ini banyakan micin ya, enak-enak. Kalau ngomong-ngomong San Mori nggak takut bro? Nggak takut. Takut apaan? Kan kemarin ada yang mati. Enggak lah. Yang di mana tuh? Itu kan Lo tau nggak berita yang mati? hutan itu terlalu liar. Soalnya yang ya biasa aja lah. Dia emang flyover dia. Jangan kenceng-kenceng. Dia flyover. Jadi dia kecepatan 100. Jadi pengen ngetes motor kecepatan tertingginya. Tapi mau rata-rata kalau mau kayak gitu dia kecepatan yang diincar sih. Pada gaya-gaya kenceng-kencengan gitu kan. Iya masalahnya jalurnya aja di atas. Dan dia nabrak dari terus jatuh ke jurang kalau nggak salah bahasanya. Bener jurang apa? Bukan dia kayak kebun itu. Terus kepalanya ngantem kereta, rel kereta. Udah sampai titik gitu. Ya memang mati itu udah apa namanya? Mati itu udah kodrat yang di atas. Kapan kita juga nggak tahu. Cuman itu menurut saya safety-nya kurang berarti ya. Nggak terfikirkan safety-nya dia sendiri lagi. Dia ngandelin kamera berarti ya. Kalau direkam kamera gitu. Fokusnya kamera, dia ngincer kecepatan. Nah hati-hati teman-teman ya. Motor boleh segala macam tapi Islam itu sebenarnya nggak membenarkan hal-hal seperti itu. Karena nyawa itu benar-benar sangat-sangat di appreciate. Bahkan katanya kalau kita membunuh satu orang aja itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hukumnya dalam Islam. Artinya apa? Nyawa itu benar-benar dihargai gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Itu dalam Islam bahwa membunuh satu orang sama aja dengan membunuh seluruh manusia. Kan gila itu. Kalau kita paham betul, nggak sembarangan itu. Terus kata-kata yang terucap, kita tuh juga harus makin mikir, bro. Setiap kata yang kita lepas, nggak bakal bisa kita tarik lagi. Ibarat peluru nih, des gitu. Emang iya sih. Nggak bisa balik lagi. Nggak bakal kata yang terucap itu bisa lu tarik lagi, nggak bisa. Apalagi sampai merasuk ke dalam biji terdalam. Nah, iya, makanya hati-hati. Kan sampai kawan kayaknya nggak akan lupa ya bro ya. Ya, manusia itu pemaaf ya, tapi pemaaf, ya. di balik itu semua kita pun juga harus jadi seorang yang pemaaf. Karena itu walaupun sesakit apapun, pada saat kita bisa memaafkan, Iya. itu justru kita yang bahagia bro.
Tapi pasti ada aja bekasnya. Nah, indahnya Islam di situ, bro. Indahnya ajaran Islam begitu. Islam tuh nggak ngajarin pendendam. Yang paling contohnya tuh Nabi loh. Gimana lu ngasih tahu kebenaran, lu dilemparin tai, dilemparin batu sampai giginya rontok perang, buset. Gua dikata-katain aja, langsung emosi jiwa ini. Nabi kita ya Allah. Padahal gini, yang dalam pikirnya, oh dia itu karena belum tahu. Begitu loh gua. Beliau ini karena kenapa begitu? Karena belum paham aja gitu. Didoain sama lu. Bayangin. Bro, stop bro. Itu akhlaknya Nabi dahsyat, bro. Enggak, kalau kita bisa, kalau kita benar memahami bagaimana ternyata uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW tuh luar biasa gitu. Lu kita kebayang kita tuh dimaki-maki, lu di ini, tapi malah lu doain, bro. Crazy tuh. Boro-boro doain yang buruk-buruk gitu. Nah, ya, kan Nabi itu mau dibunuh gitu. Bukan bukan ini lagi udah. Jadi kalau zaman sekarang kita dikatain ibadah kita gini, itu masih sebelum seberapa itu. Nabi dulu lemparin. Jangankan kita yang orang ya kita tuh siapa? Seorang Nabi, utusan Allah loh. Masih aja dimaki-maki orang. Kalau kata kita dimaki-maki terus kita tumbang. Lu misalkan dimusuhin orang, lu jualan terus langsung lu berbesmillah, aduh, enggak mau jualan, enggak mau jadi penjual lagi. Apaan tuh? Mentalnya gimana? Nabi, bro. Beliau dari kecil anak yatim, tapi kok bisa jadi pedagang hebat? Dari mana motivasinya, Cuk? Dia zaman dulu bayangin lu jualan, coy. Kayak dari Mekah ke Mesir apa kemana dia? Madinah, itu padang pasir, bro. Air aja nggak ada. Panasnya kayak apa? Jakarta sekarang ini lagi mengalami apa, bro? Cuaca yang panas ya? Iya. 37 derajat katanya. Ini si Jakarta di Indonesia itu masih rendah. India yang parah. India, Bangladesh, mana gitu. Makanya banyak yang meninggal. Itu bayangin zaman Nabi kayak gitu, bro. Karena kan Mekah luar biasa panasnya. Jalan kaki. Tapi bayangin anak kecil jalan kaki tanpa orang tua gitu kan. Kok mentalnya sekuat itu? Nah, pengalaman lagi semalam nih kita main bola. Sebenarnya menang. Pas aku tadi ngeliatin lagi kan, ternyata dia dimotivasi oleh si siapa tuh? Menteri sekarang, BUMN. Dia ngomong, wah yang penting mental. Kalau lu main orang udah tahu lah lu main latihan tiap hari lu udah jago main bola gitu. Tapi pada mental lu loyo, kata dia gitu. Benar juga sih. Nah ini sebenarnya kalau dirunut lagi, mental itu udah dicontohin banget sama Nabi. Makanya Nabi itu seorang yang paling sabar ya. Akhirnya apa? Setiap menghadapi masalah tenang, bro. Yakin aja gitu. Tenangnya luar biasa. Makanya beliau kenapa seorang yang udah mahfum, yang udah dijamin masuk surga, tapi kalau ibadah malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Bayangin sepertiga malam itu tanpa sebagai rasa syukur ternyata beliau kenapa diciptakan ke dunia, berterima kasih ke Allah. Kalau udah lo dikasih, udah janjinya Allah, kalau lo bersyukur, berterima kasih ibaratnya akan ditambah nikmatnya, bro. Jangan. Iya nggak? Artinya mental kita tuh belum ada apa-apa, bro. Sebenarnya yang kita butuhkan ini sekarang bukan cuma masalah kita mau nggak, mental kita aja. Yang lemah tuh mental, lemah mental kita, Cok. Karena kayak gitu tuh nggak kepikiran. Nggak kepikiran karena kita mengajinya baca doang, Joy. Tapi tidak pernah mengkaji dan tadi tidak menyesuaikan dengan zamannya, bro. Dan kerennya aku kemarin dengerin lagi bahwa Islam, Al-Quran itu up to date sampai detik ini. Kerennya gitu. Pembahasan Al-Quran itu bisa menyesuaikan zaman sampai nanti, sampai endingnya sang time ini gitu. Bener juga tak renung. Nah kemarin aku dengerin si Adi Nugroho itu bahwa dia tuh juga resah gitu. Dia tuh seorang inovator, seorang peneliti segala macam, tapi kok ustadz ini nggak pernah membicarakan ke hal-hal yang sampai bahwa inovator itu dalam Islam ada sebenarnya. Selalu berinovasi, artinya apa? Kejarlah dunia seakan-akan kita hidup selamanya, contohnya. Itu artinya apa? Itu kan kalau kita gimana kita mau mengejar dunia kalau kita tanpa ilmu, tanpa inovasi, bro. Dari satu kata itu kalau dikembangin lagi, crazy, bro. Lebar banget ya artinya. Bisa disesuaikan dengan zaman kapanpun. Gitu. Dari zaman Nabi sampai sekarang. Jadi misalkan lu jualan congpang, dari sudut congpang pun agama bisa masuk. Lu ngaji dari sudut congpang, semangatnya bahwa
kita jualan tuh ibadah. Laku nggak laku kalau kita nilainya ibadah. Yang kita kejar bukan cuma dunia, coy. Mantap. Kalau kita ngejar dunia, kamu nggak dapat akhirat. Mantap. Bisa jadi kalau kamu mengejar hanya niatnya dunia, akhiratnya terlewatkan, bro. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia mengikuti. Begitu janjinya, cuy. Wah, ini kadang-kadang kita lupa. Bener, kita lupa, cuy. Makanya pada saat mau waktunya ibadah datang, set dulu kan. Terus waktunya malam sepertiga, bangun, cuy. Jangan tidur aja, bangun. Karena lu mau ngejar dunia kan. Caranya dibalik, kejar dulu akhirat. Karena janjinya kalau kita ngejarnya akhirat, dunia bakal ngikutin, cuy. Tuh, berarti PR kita lagi, cuy. Tapi kalau itu berarti ada kita mengharapkan. Ya manusia wajar mengharap, boleh-boleh aja. Beribadah mengharapkan. Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Orang kalau ngomong nggak beri, kalau kita nggak mengharapkan, lah kita gimana? Manusiawi kok. Iya kan? Sah-sah aja. Dan yakin aja, mah aja kita nggak berharap boleh. Bukan dulu sih, kadang ada aja orang yang ngomongnya gitu. Ya nggak masalah, kita pilihlah. Kita tuh bisa membedakan mana yang ini bener nggaknya, gitu. Pakailah hati kita, nurani kita. Masa kita mau ibadah kita sebenarnya kita ibadah ngarepin apa? Surganya Allah kan? Endingnya ke sana kan? Kita mati masuk surga, menikmati di sana kan gitu. Yang hidup kekal. Masa kita nggak ngarepin? Duniawinya. Duniawi pasti ngikut. Wajar, duniawi juga berharap. Kita bermohon, berdoa. Orang kita dibolehkan berdoa, masa kita nggak boleh berharap duniawi? Berharap aja, asal berharap kebaikan yang pastinya. Logiknya gitu aja lah, sederhana. Masalah itu nanti itu udah urusan lillah aja gitu kan. Tapi ya kita ini pasti proses pembelajaran. Kita kadang kebalik ya, Cok. Kita ngejar siang malam dunia gitu. Kalau misalkan kayak gitu, kita contohin lah. Yang teman-teman kita saudara kita yang ya kayak jam, Madura 24 jam. Siapa lagi tuh? Yang apakah mereka kaya raya? Enggak jaminan juga tuh. Penjaminan. Ada juga yang orang kerjanya cuma leta kayak nenek lah contohnya gitu. Duda cengar, cingusir, santuy. Mana kerja keras sih dia? Tapi cair. Setiap bulan dapat rezekinya malah luar biasa. Kita yang kadang punya aset. Iya, maksudnya kan ada gitu bahwa ternyata menjemput rezeki itu bukan masalah kerja keras. Kerja yang membanting pulang dari pagi sampai bahkan itu melanggar syariat, melanggar rule yang diajarkan Tuhan gitu. Karena Tuhan udah sebenarnya memberikan pelajaran ya, kalau matahari terbit kita melek, matahari terbenam kita tidur. Itu circle apa tuh? Perputaran siang dan malam kan itu. Kenapa diciptakan siang dan malam bagi orang-orang yang mau berpikir, itu ada something di situ. Kalau kita mau berpikir, kata ayat Al-Quran katanya gitu. Siang kenapa? Kok bisa ya ada siang? Kok bisa ya ada malam? Kalau kita mau berpikir, itu banyak ilmu di situ. Kita mikirin itu aja, Cok. Habis nih waktu kita. Ya kadang kan sekarang coba lo, kita kadang gue nggak mau ngapain, cuma nyekrol TikTok gitu kan. Kita mau berpikir, gila ya Allah bisa nyiptain malam sebesar itu menyinari seluruh dunia lo itu. Kok bisa? Wah, itu udah botak pala itu mikirin, jadi profesor aja nggak lulus itu. Udah melebar kemana-mana kita ngoceh, Cok. Gue yang heran ini, Bro. Gimana? Yang bumi itu kan perputarannya berapa ribu kilometer per jam gitu. Berarti cepet banget ya? Cepet banget kalau dihitung secara manusiawi ya. Tapi kalau kita naik mobil kecepatan 100, motor aja kan rasanya udah kayak apa ya. Tapi kok bumi berputar yang sekencang itu kok kita nggak terasanya? Berarti mungkin gini, Bro. Semakin perputaran cepat, orang itu nggak merasa cepat kali ya. Dan nyatanya bumi kalau emang dia ini kita ilmu goblok kita nggak tahu secara itu nih ya. Semakin percepatan makin tinggi, nggak kerasa, Bro. Kayak pesawat kan juga ya. Iya, naik pesawat juga kecepatan tinggi kan. Ya, tapi kan nggak kerasa kalau kok seakan-akan bus itu enggak. Iya. Tapi pada saat udah menurun gitu, turun, Bro. Itu jadi kan jadi yang pesawat yang berat tuh pada saat turun, landing tuh, itu ruasannya langsung cepet banget rasanya. Udah suaranya kenceng, itu ban nyentuh itu, langsung kerasa bener kencengnya luar biasa. Tapi pada hati bener juga ya. Juga itu gue juga kagum. Oh iya ya, kok bisa ya bumi berputar kencang. Mungkin ada ilmu, nggak tahu, mungkin udah pada tahu, orang-orang ahli-ahli udah tahu kalau semakin kecepatan tinggi itu nggak kerasa. Ya mungkin juga kalau kita runut ke dunia bisnis, Bro, semakin
cepet duit yang ngalir ke kita banyak, ya biasa aja. Bisa aja ya. Nggak ada sesuatu yang prosesnya nggak terasa. Bisa jadi, nah ini hikmah yang kita ngomongin sekarang. Jadi maksudnya gini, ya duit banyak tuh udah biasa. Ya? Nggak, duit banyak tuh biasa aja gitu. Tapi pada saat kita duitnya dikit, merasa sulit, pengen duit banyak. Karena ya kan lambat tadi. Lambatnya itu. Nah ini salah satu berarti kecepatan bro. Kecepatan bro, berarti kecepatan harus kita tingkatkan dalam hati. Ini mungkin juga kita konten juga percepatan harus naikin bro. Yang tadinya berat pada saat udah cepet, konten dari tiap hari membludak, santai aja. Nggak berasa. Nikmatnya udah kayak jadi kebiasaan aja. Wow. Jadi kata kunci pagi ini yang diucapkan si Bro Rizky ternyata dia sampai ngebayangin masalah kecepatan bumi. Aku kebayang juga enggak. Kebayang kemarin lihat seperti apa. Nah, kecepatan itu kita sambungkan dengan bisnis kita, bro. Yang tadi ternyata apa namanya? Tak terasa sudah 6 tahun. Percepatan juga. Dulu kalau masalah apa namanya? Masalah nabung itu kan berat banget, Cuk. Mau nyisi 100.000, komit 5 tahun. Misalkan lo mau beli motor nih. Harga berapa, bro? 15 juta gitu. 15 juta bagi 15 10 berapa? 5 tahun berapa? Coba hitung, bro. $12 kali 5 berapa? 12 kali 5 60. Berarti 15 juta dibagi 60. 250.000 per bulan. Gampang. Itu gampang kita ngomong. Ngejalaninya susah. 250.000 komitmen berapa 5 tahun? Lu bisa cash, bro. Paling mental kita ya. Lu mau beli motor, cicil, 5 tahun udah selesai belum ya? Mulai selesai lah. Udah. Lama-lamanya kan 3 tahun. 3 tahun. Tapi dengan asumsi per bulannya bisa di atas 500 sekarang ya? Iya. Dan lu beli 15 juta, kalau dijual bisa 20 juta kalau kredit. Bisa. Iya kan? Sebenarnya kalau kita pakai akal sehat, mendingan gue jalan kaki, sepedahan dulu, tapi gue belinya cash. Bener nggak? Karena merasa lama, bro. Tapi udah dijalanin, sekarang nggak terasa kan, lo 5 tahun ya gitu. Dan nggak berbunga lagi. Pertama itu nggak berbunga. Nah ini, gimana? Sebenarnya malah percepatan sebenarnya. Di balik lambat tadi, sebenarnya percepatan. Lebih murah nggak? Nah, cuman kadang aja kita itu nggak sabar, nggak paham kayak ya, mungkin bukan masalah nggak sabar ya, nggak memahami kali ya, nggak sampai kesel, nggak sampai paham. Maksudnya ini lo gitu. Ya. Kayaknya langsung aja lah. Langsung aja. Nah, gitu bro juga kita membangun bisnis ini kan kadang kok kayaknya nggak maju-maju. Sebenarnya ada bro, ada perubahan selalu, tek selalu ada. Cuman kita aja ini tadi di sininya apa ya? Ini antara lambat dan cepet bolak-balik nih. Lu bener gak sih? Masih awam nih pemahaminnya cepet lambat. Nggak cepet malah. Jadi gua jualan ini lambat apa cepet itu kan gimana jadi? Cepet lah, kalau sudut pandang gue sebagai orang awam ini cepet ya kan. Tapi satu sisi pas lu ngejalanin kayak lambat. Ya ente yang jalan. Kalau gue sih rasanya entah udah cepet aja, udah lama lagi. Enggak, lu sendiri lah, jangan ngeliat gue, lu sendiri aja. Kayaknya lu perubahan kok gini-gini aja kan gitu kan seakan-akan. Padahal tetap ada perubahan sebenarnya kan. Sebenarnya ada. Nah, gimana mempercepatnya lagi tambah dengan ilmunya tadi berarti. Ya kayak kemarin kan kayak kita mimpi punya apa? Wah gimana nyata gitu. Tiba-tiba mau lu dikabul jeder gitu. Aduh bayarnya gimana. Tiba-tiba udah lunas. Padahal cara kalau dipikir logika aku nggak mampu cuy. Iya kan? Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini banyak keajaiban bro. Kata kita punya mimpi, mungkin gila, ya mungkin ente ngeliat apa yang gini deh, gua runut lagi deh. Pada saat lu anak-anak kan gua suruh tulis di tembok mimpi gila itu. Apa yang di kepala ente bro? Aneh. Sampai saat ini? Aneh. Belum membuktikan sih. Kita masih aneh gitu. Masih sekedar bercandaan. Masih sekedar pokoknya ya diikutin aja gak gila gitu aja ya. Ya tapi emang gue ingin itu sih. Iya bener, cuman yang lo ada dalam benak lo sampai detik ini apa itu? Masih aneh juga. Dan kayaknya nggak mungkin itu. Antar bisa ya gitu. Nah itu antar yang bisa. Apakah antar bisa itu? Gimana cara mewujudinnya? Rubahlah jadi yakin. Kalau yang tadi kayak kata anak lain, jadilah yakin gue bisa. Caranya gimana? Jawabannya adalah kembali lagi, mintalah ke Sang Maha Pencipta, Tuhan semesta alam. Itu yang tak lakukan saat ini. Gue pengen punya rumah, gue doa mulu, sampai gagal ketenju 200 juta. Itu bayang gue nabung selama kerja
Ya gue kerja tuh udah 20 tahunan, Cok. Berarti itu tabungan pokok lu lah ya. Sebenarnya nggak nabung juga gue, nggak bisa nabung. Ya. Nggak Jadi nabung malah juga. di- Ya itu tiba-tiba gue ada duit, ada gitu terus gue beliin. Ya dari ada uang riba juga gitu kan. Gue kalau nama masalah nabung gue nggak bisa konsisten nabung dari dulu, Cok. Yang gue bilang kemarin kalau ngomong gue punya gaji gue gede 60 juta aja nggak kepegang. Gitu. Gue juga heran lu gaji gede kok. Ya kirain duit di situ kan buat beli Tenjo kan. Ya emang gue dapet duit tapi dari riba. Gue ngutangin orang duit riba. Terus akhirnya gue lunasin. Tapi ada juga yang dari gaji sih, dari gaji ada. Cuman itu kumpul-kumpul gitu. Jadi gaji gue yang nggak keluar-keluar, ditahan ibaratnya, baru keluar jebret Oh iya. bisa. Gitu. Jadi bukan hasil gue menabung bener-bener yang komit gitu enggak. Nah artinya sebenarnya ada hal-hal keterkejutan yang bisa terjadi yang hanya bermodalkan doa-doa dan mimpi. Karena nah ini yang kita kadang-kadang selalu di kepala kita nggak mungkin, nggak bisa. Karena kalkulasi, aku pernah nih bro, beratnya mau beli rumah 100 juta. 100 juta itu kalau nabung sejuta aja berapa lama bro? 100 juta loh. Sebulan 1 juta. Nah, Ya, 100 bulan. 100 bulan berapa tahun? Tahun aja 12 bulan. 4. Berarti 100 bagi 12. 100 bagi 12. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Itu beratnya luar biasa. Dan crazy-nya, kalau lu ngeliat duit, tabungan, pasti pengen pakai terus. Pakai lah, udah jelas itu mah. Ya. Itu yang terjadi. Gendengnya itu. Kenyataannya, untuk melakukan 100 juta aja, luar biasa susah. Tapi nyatanya lu sendiri bisa menghasilkan 60 juta. Gendeng gak tuh? Kok bisa gitu kan? Hanya jualan congfang, yang nggak motor second, ikatannya aja lihat. Kayaknya ada malu, aduh. Iya gitu. Itu bapak saya yang bikin. Begini. Enggak, tapi kok bisa gitu? Iya. Kalau lu kerja nggak bakal, Jo. Berat. Lu dengan gaji lu bulan, udah dibagi tek ini kurang aja. Tapi coba kita cengengesan, cengar-cengir, sesepi-sepi. Masih kadang apa berpikir, kok bisa gue punya duit segini? Kok bisa kumpul ya? Apa ini rezeki? Lu lagi sepi nih. nikah, gitu ya. Lagi sepi. Tiba-tiba dalam seminggu lu sejuta kepegang-pegang aja kan? Lu kerja dalam sejuta ya buruknya sejuta seminggu. 4 juta, Jo. Lu UMR apa? Kampung lu udah lewat. Lu sepi. Jadi buat apa lu bersedih gitu? Lu mikir jangan nanam, enggak usah pikir itu nanti. Itu Kira-kira ya. yang diberi itu disyukuri aja. Kalau pikirnya masih Ya ini memang manusia itu makan balik lagi. Kenapa kok kita bisa kacau? Salah satunya tadi kembali ke makanan kita, ibadah awal jangan-jangan. lagi. Iya, diputer-puter balik situ lagi terus ibadahnya ngaco. Karena apa? Pada saat lu berpikir bengong gitu setan masuk. Tapi kan pada ibadahnya jalan, darah lu lancar, fresh, santuy, happy gitu. Ini kalau katanya si siapa kemana ya? Kalau orang-orang sono kita konsumsinya narkoba, konsumsinya dengan open BO. Kok ke situ sih? Enggak, ini untuk merefreshkan otak tadi, Cok. Ya kita konsumsi yang ada kayak gitu-gitunya tapi yang halal gitu. Buat merefresh. Ya, contohnya kalau orangnya sono pakai narkoba ya kita minum kopi aja, kopi halal kok. Nah, kopi kan ada kafeinnya. Menaikkan mood juga itu. Iya. Karena mendorong, kenapa naikkan mood? Gobloknya apa? Kopi itu mendorong darahnya, bro. Jantungnya cepet. Des. Darah cepet, aliran darahnya berputarnya cepet. Jadi nggak ngantuk, Fresh. Nggak Orang ngantuk, fresh, orang rokok. Sebenarnya buruk rokoknya, tapi yang benar dia memasukkan oksigen Emang iya sih. ke otak. Gue emang kalau ngantuk apa ngerokok, terus aja. Sebenarnya bukan masalah rokoknya, tapi oksigen yang masuk ke otak lo itu. Makanya si siapa itu namanya? Yang binaragawan, ada yang ngomong, orang rokok itu bagus, asal nggak masukin nikotin. Nah, makanya makanya kalau mau cara barbarnya adalah ikutin gaya orang rokok, tapi jangan pakai rokok. Kayak rasa Iya, tapi ngapain? coba tapi lu lakukan. lagi ngerokok. Lu lakukan tanpa rokok, sama-sama bisa fresh nggak? Lebih fresh mestinya. Lu ngerokok Nggak ada berapa? sensasinya, bro. Iya, ya makanya ya itu ya. Karena udah tertanam di sini, bro. Orang kalau udah tertanam di sini merubah itu susah juga. Makanya tapi sekarang lu coba aja crazy gendeng lah. Kalau kita nggak nyoba nggak bisa. Ini ya fresh tapi plong gitu doang. Kalau rokok kan ada sedikit. Iya, karena udah tertanam di sini loh. Jadi sesuatu itu tertanam di otak udah kayak otak udah kegeser tes gitu. Itu susah hilanginnya. Tapi coba aja terus.
kan bisa seget. Lu lagi loyo, kan orang biasanya apalagi orang-orang seni gitu ya. Pasti kan rokok ngopi. Darahnya dipacu, ininya tambah sensasinya tadi. Nah, sensasi itu yang makanya yang ngeracunin otak tuh itu sensasinya itu, bro. Kayak orang bercinta ya sensasinya itu yang dicari gitu. Tars, gitu kan. Nah, coba sekarang lu ngetes, aku kadang ngetes loh. Cuma ya aku bukan perokok. Ya mungkin nggak sensasinya hilang, cuman freshnya kena. Gila, cuma masalah oksigen masuk ke otak nggak tahu, bro. Orang narkoba itu kan Whitney happy didapatnya dari mana? Minum kopi juga bisa, bercinta juga bisa. Orang dia harus nyuntik kita bercinta udah enak, tidur pulas lagi happy. Belum ada kalau lihatnya secara spiritual, lu happy gimana? Lu doa, lu tenang, happy Jo, karena pas fresh, seger. Tapi emang kalau habis ibadah itu ya pasti hawanya positif banget. Tapi nggak selalu, bro. Berarti nggak benar. Iya, kita cuma sholat doang. Tapi pada saat kita benar tersadar, kita tumak nina gitu kan, itu darahnya karena ngalir. Banyak orang ibadah ngantuk-ngantuk juga. Kembali lagi makanan tadi kembali. Jadi makanya lu makan sehat, apa sehat itu sebenarnya untuk apa? Niatkan untuk ibadah, bro. Kalau kata Zaidul gitu, lu gimana lu mau ibadah bener kalau makan lu ngawur? Karena ngantuan, bro. Gue yang ngerasain, itu iya ya. Zaidul berarti yang bermasalah. Yang dia kalau ceramah itu bawanya herbal kan? Iya. Oh itu. Dia sering ngomong, kenapa gue ikutin. Bener loh, badan gue sekarang rasa fresh fit. Cara pembicaraannya itu pembawaannya emang bagus sih. Bagus, jadi dipahami. Pahamin. Kalau orang-orang dokter, ini kan dokter sebenarnya. Kalau orang lain kan dokter dengan bahasa yang tinggi. Nah, kembali lagi orang pintar itu bukan orang yang titelnya tinggi, bro. Tapi semakin pintar orang adalah bahasanya tuh semakin mudah dipahami sebenarnya oleh orang yang bodoh sekalipun. Mantap. Itu baru pintar. Kalau lu merasa pintar tapi bahasa lu orang bodoh malah bagian bingung. Hati-hati. Berarti gue ini dong ngomong aja belepotan. Ya nggak apa-apa. Ya kembali lagi kalau kita sadar bahwa kalau kita sadar kita belepotan dan kita mau belajar itu baru cerdas, bro. Kayaknya mau menjelasin sesuatu yang udah kita paham betul, tapi kok menyampaikannya susah. Kenapa? Karena tidak terbiasa, tidak terlatih. Nah, contohnya kita lihat berapa lama itu? 1 jam. Ya? Kok bisa, Jo? Katanya bikin konten susah, Jo. Ngomongin masalah bikin lah ya, beda lagi kalau ngomongin kualitas. Beda tuh nanti. Kalau masalah cuman bikin, gampang, Bang. Kok bisa 57 menit kita ngomong tanpa henti, tanpa skrip? Hah? Walaupun alurnya tuh iya. Ya, masalah penonton nanti. Kalau menafkir di Gembusir kan ngomongnya udah penonton. Bayangin kalau 1 jam. Belum. Kita 80 cm. Iya. Siap. Oke, kalau begitu mau. Daun itu ini, bro. Kenapa? Agak loyo kayaknya. Lu perhatiin sih? Karena matahari, bro. Kalau mataharinya panas begitu dia. Tapi sebenarnya kalau kita mau bongkar tanah itu sebenarnya ini basah itu. Oh, basah. Basah dalamnya. Kemarin kata nenek gitu kali kering. Iya. Nah, kalau disiramin terus. Dia kan dengan begitu, dengan mengering kan bekerja keras tuh, bro. Nyedot gitu. Ya takutnya dia mempengaruhi buah nanti malah berjatuhan. Sayang. Ya, selalu alam lah. Ya, pas belajar aja. Nah, tadi ada babeh nongol gitu ya, alhamdulillah. Ya moga-moga aja ini suaranya masuk, Cok. Enggak mat-mat gitu ya. Udah 1 jam padat nangis gitu aja. Kita dubbing. Oh, ya. Oh, dubbing. Ini kalau misalnya mau, jadi nanti ada suara nggak ada suara gue upload aja. Jadi pembelajarannya nih, apa nih kalau emang ada suaranya bagus, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita lihat sambil cengar-cengir kita bikin konten lagi, Cok. Jadi apa namanya? Kita nonton, kita shoot lagi, bahasanya apa tuh? Kita nonton konten orang terus kita video ini. Re-upload. Bukan re-upload, bukan. Jadi kayak komentar gitu. Bukan, bahasanya apa lupa gue. Aduh, apa sih namanya? Ada istilahnya gue lupa. Ini ada permen nih. Oh, tapi ini, bro. Ya. Itu lagi harus diobatin, bro.
Tambel. Rontok. Rontok ya? Masih muda. Udah tua ya. Kalau nggak ditambel dia cabut. Segerakan. Tapi masih hidup. Itu dokter yang paham. Selamat siang. Aku dulu juga gitu, nggak peduli. Tapi di situ timbul masalah. Akhirnya apa? 5 juta gue hajar. Bodoh amat, duit nggak ada gue niatin. Karena apa? Kalau itu problem, perjalanan lo akan terganggu juga. Kenapa dibilang sakit itu mahal, bro? Ini. Karena kalau udah sakit, pada saat udah sakit, berobatnya mahal. Dan lo diemin, bukannya sembuh. Makin kemana-mana. Efeknya apa? Bisa ke otak, bro. Emang iya sih. Bisa sampai ke kanker otak. Meninggal, bro. Kemarin Pak Desa meninggal. Oke, bro. Sakit gigi meninggal. Oke, bro. Kita udah 1 jam, kita offin ya. Yuk. Kan udah kelamaan dan kita ngetes aja, kita ngobrol 1 jam bisa, walaupun hasilnya kayak apa. Inilah proses belajar kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.